Santo Fransiskus de Sales. Pada pagi hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi untuk membuka tahun pembelajaran yang baru, tahun pelajaran 2025-2026, dan juga merayakan syukur atas ulang tahun ke-60 SD dan SMP Saprus 3, serta mengucap syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan tahun pelajaran 2024-2025. Maka suster, frater, bapak, dan ibu serta anak sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan buka dengan doa. Dan juga nanti setelah penutup diharapkan anak-anak tidak langsung pulang. Kita menunggu sampai dengan lagu selesai dinyanyikan, kita tutup dengan doa juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru ini, terutama Engkau telah melindungi kami dan menjaga kami hingga sampai di sekolah dan bertemu di rumah-Mu di tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur atas undangan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Berkatilah kami semua, agar kami sehati dan sesuara memuliakan nama-Mu, dan Engkaulah hadir di tengah-tengah kami dalam rumah-Mu ini. Semoga apa yang kami doakan, apa yang kami minta, dan apa yang kami syukuri pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, lindungilah kami dengan mantul suci-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka dengan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, pada hari ini, kesempatan yang istimewa ini, kita bersama-sama hendak mengucapkan syukur atas perjalanan iman dan juga perjalanan civitas akademis, proses studi di TK SD SMP Sabarus 3 dan SMA Sabarus 4 yang pada hari ini kita hendak ikat dengan ekaristi sebagai puncak iman kita untuk mengiringi langkah kita, dinamika kita di tahun ajaran yang baru. Semoga di awal tahun pelajaran ini kita semua sungguh-sungguh senantiasa mengandalkan Allah dan Allah terus membimbing dengan kesetiaannya agar kita juga menjadi tekun dan setia. Kita juga hendak mengucap syukur atas ulang tahun SD dan SMP Sabarus 3 yang ke-60 tahun. Semoga rasa syukur dan sukacita atas perjalanan dinamika SD dan SMP Sabarus 3 sungguh-sungguh menjadi sumbangan yang berharga untuk gereja dan masyarakat dan negeri kita ini. Mereka yang sudah merintis, mereka juga yang terus dengan tekun dan setia menganimasi para guru, orang tua, juga para pemerhati SD dan SMP Sabarus 3 yang tercinta ini, agar di usia yang ke-60 tahun ini, ke depannya nanti sekolahan kita ini sungguh-sungguh semakin bertumbuh, semakin berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan zaman kita. Bersama dengan gereja, kita juga hendak mensyukuri atas teladan Santo Dominikus, seorang imam. Dia lahir di Spanyol, tepatnya di Calaroja, Keuskupan Osma, Castilla La Vega, sekitar tahun 1170 atau 1170. Dia menyelesaikan studinya di Valencia bersama dengan teman-temannya, para kanon reguler Osma. Dan pada waktu itu Uskup Diego de Acevedo mengangkatnya menjadi seorang pengkhotbah dalam usaha melawan kaum Albigensis. Dominikus dengan kekuatan perbuatan baiknya, iman yang cemerlang, dan kerendahan hatinya berhasil mempertobatkan banyak orang. Dia memutuskan untuk membina diri dan memberanikan diri untuk mengumpulkan rekan-rekannya mendirikan ordo pengkhotbah atau kita kenal sebagai Ordo Dominikan, yang juga dikenal sebagai sebutan Dominikan itu. Ordo ini memusatkan perhatiannya pada studi teologi, kesederhanaan hidup, serta keterbukaan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dominikus juga menjadi rasul doa rosario untuk menguatkan iman umat dan para peziarah. Dominico sebagai misionaris yang tak kenal lelah, ia wafat dan dimakamkan di Bologna, Italia pada tanggal 6 Agustus 1221. Dan Santa Katarina dari Siena menulis dalam salah satu suratnya kepada para Dominikan, "Bapamu Dominikus menjangkarkan perahunya dengan 3 tali, tali kemurnian, tali ketaatan, dan tali kemiskinan." Mari kita satukan dalam ekaristi ini orang-orang yang kita cintai, keluarga, sanak sahabat, handai taulan dimanapun berada yang terus mendukung studi kita. Juga terlebih mereka yang telah mendahului kita, telah merintis sekolah kita, sehingga bertumbuh dan berkembang sampai dengan hari ini. Kita akui dan sesali segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuliakan Dia.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus pewarta ulung kebenaran. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Kami bersyukur atas hari-hari akademis, studi, belajar dan mengajar di tahun baru ini bagi TK, SD, SMP, Sabrus 3. Semoga kami, para guru, siswa dan siswi di SD, di TK, SD, SMP, Sabrus 3 dan SMA Sabrus 4 ini, sungguh-sungguh Engkau bimbing, Engkau teguhkan dengan Roh-Mu sendiri, agar kami dapat mengawali, memulai, dan terus menekuni, belajar dan mengajar kami. Kami juga bersyukur atas ulang tahun SD dan SMP Sabrus 3 yang ke-60 tahun. Semoga ramah berlimpah yang selama ini kami terima di sekolahan kami ini, SD dan SMP Sabrus 3 ini, sungguh-sungguh mendorong kami semua untuk dengan tekun dan setia memperjuangkan hal baik di sekolah kami ini. Berkatilah para siswa dan guru yang mengusahakan demi cita-citanya mereka untuk menempuh pengalaman demi pengalaman di dalam sekolah ini, ilmu demi ilmu yang ditimba, yang akhirnya menjadi bekal hidup kami semua. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tiada Allah lain kecuali Dia. Dari langit, Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi, Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu, engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia
akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu, menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak guru, karyawan, sekolah, terlebih anak-anakku sekalian, TK, SD, SMP, Saprus 3 dan SMA Saprus 4, selamat pagi. Yang depan belum bunyi ya. Selamat pagi. Nah, suara yang sini belum dengar, Romo. Yang depan belum bunyi ya. Yang belakang dikalahkan suaranya ya. Romo ulangi ya. Selamat pagi. Nah, kan ternyata suaranya lebih tinggi, lebih keras itu ya. Yang dikur aja dengar sampai sini tadi. Baik, siapa dari adik-adik sekalian, khususnya yang ini SD nih ya? SD, yang TK mana yang TK? Nah, SD dan TK, pertanyaan Romo, siapa yang belum pernah nangis? Siapa yang tadi pagi nangis? Anak kecil itu selalu polos, jujur. Kalau nanti sudah mulai dong, mulai mengerti, itu sudah mulai banyak intrik gitu ya. Yang kelas 2 sampai dengan SMA, siapa yang belum pernah mencontek? Siapa yang belum pernah mencontek? Ayo. Belum pernah lirik kanan kiri ketika mengerjakan soal. Ya. Adik-adik sekalian, siswa dan siswi, para guru, orang tua, ibu bapak sekalian, tema bacaan yang kita dengar ini tentang menyangkal. Menyangkal. Tadi dalam bacaan Injil itu dijelaskan dengan detail oleh Yesus, kalau mau mengikuti aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti. Menyangkal, ini tindakan lumrah manusiawi, menyangkal. Menyangkal itu apa toh? Menyangkal tahu artinya apa? Menyangkal itu tidak mengakui, misalnya gini, tidak mengakui kalau dirinya jelek. Kalau orang tidak mengakui dirinya jelek, terus apa yang dibuat? Berusaha untuk tampil secantik mungkin, ya kan? Seganteng mungkin itu ya. Tidak mengakui bahwa dirinya barangkali
pandai. Tidak mengakui dirinya pandai, menyangkal diri kalau dia tidak pandai. Maka seringkali menipu diri, tidak berjuang, tidak bekerja keras dengan lebih sungguh, tidak belajar dengan maksimal, maka juga potensinya yang besar itu tidak terangkat, hanya standar seperti itu. Alasannya biasanya teman-teman juga kayak gitu aja kok. Nah, menyangkal yang dimaksudkan di sini apa? Menyangkal diri demi sesuatu yang lebih mulia. Jadi kalau selama ini barangkali kita dalam hidup harian mudah sekali menyangkal ketika ada kesalahan, persoalan, lalu ketika diajak ngomong bukan saya kok, teman saya gitu ya. Kalau dalam keluarga bukan saya kok, adik tadi yang memecahkan gelas kok gitu. Kakak tadi kok gitu, yang menumpahkan ini gitu. Menyangkal yang seperti itu demi dirinya sendiri. Pusatnya diri sendiri. Tapi kalau menyangkal demi sesuatu yang lebih baik, itu berani mengatakan bahkan mengambil alih mungkin kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Menyangkal yang dimaksudkan di sini adalah menyangkal diri untuk mengikuti Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan mau. Mungkin terlalu sulit untuk dibahasakan ini. Dalam hidup harian kita menyangkal pada sesuatu demi sesuatu yang lebih baik itu apa? Mungkin ketika kita semua malas. Kalau kita tidak mau menyangkal kemalasan kita, menolak, melawan, tidak mengakui itu, lalu kita memilih yang lebih baik, kita akan larut dalam kemalasan itu. Kalau hari ini kita merayakan ulang tahun SD dan SMP yang ke-60 tahun, penyangkalan yang seperti apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita? Penyangkalan dalam hal-hal yang sifatnya pribadi orientasi pribadi artinya ya dulu, yaitu sekarang, nggak bisa. Tadi dalam bacaan pertama itu jelas bahwa kitab Ulangan mau mengatakan kepada kita, sejarah Israel itu ditentukan juga oleh mereka yang memulainya. Abraham, Ishak dan Yakub, para bapak-bapak bangsa yang sudah memang menjalin relasi dengan Allah dan akhirnya diturunkan turun-temurun. Juga demikian Yesus tidak menyangkal sejarah perjanjian lama. Dia mengatakan bahwa Bapakku Abraham, Ishak dan Yakub, merekalah yang menanamkan iman itu. Juga di dalam sekolahan kita masing-masing, baik TK, SD, SMP, SMA. Mereka yang telah merintis, merekalah yang menjadikan kita sekarang ini. Maka adanya guru baru, siswa baru, tak lain juga karena dirintis oleh mereka yang mendahului kita. Dan tugas kita adalah bagaimana terus menjaga, lebih-lebih bagaimana kita lebih mengembangkan lagi apa yang sudah ada ini. Maka yang tadi di dalam bacaan Injil Yesus sampaikan kepada kita, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti aku. Dan kita kembali ke belakang soal memikul salib. Salib adalah konsekuensi dari apa yang kita pilih menjadi seorang Katolik. Ketika kita mau mengikuti Tuhan berarti kita harus memikul apa yang Tuhan pikul, yaitu salib. Bukan hanya soal penderitaan, tetapi hal-hal yang benar yang harus kita tegakkan, yang harus kita pikul. Ajaran Tuhan yang baik, wasiat-wasiat Yesus yang baik, di mana itu harus kita panggul, kita pikul. Penyangkalan diri bukan menyangkal ajaran baik atau kebenaran Tuhan, tetapi diri sendiri yang seringkali menghalang-halangi kita. Sama ketika kita mau memperjuangkan sekolahan kita, ketika kita hanya bersikukuh kepada pendirian kita dengan kerasnya, tanpa kita menghargai apa yang sudah dirintis oleh pendahulu kita,
atau orang-orang yang memang berperan besar di dalam kehidupan dinamika belajar mengajar di sekolah ini, tentu kita akan mudah lelah, kecapean, kehabisan energi. Dan itulah yang hendak kita bangun, kita lanjutkan di awal tahun ajaran ini. Melalui Ekaristi, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mau memikul salib Tuhan. Artinya mau berjuang dengan habis-habisan demi kemajuan sekolah ini, demi iman yang ditanamkan di sekolah ini. Menyangkal diri artinya kita tidak mengedepankan diri kita sendiri, tetapi bagaimana visi misi sekolah itu mengajak kita untuk menjalin satu dengan yang lainnya. Para guru, karyawan, juga para siswa, dan terlebih pada orang tua atau wali murid yang memang mereka mempunyai peran besar. Lalu baru kita mengikuti Tuhan dengan tekun dan setia. Dan Ekaristi yang kita rayakan dengan tekun, baik dalam Jumat pertama ataupun mengawali tahun ajaran seperti ini, rasanya juga menjadi tanda bahwa kita mau membangun ketaatan iman kita kepada Allah, agar ketaatan satu dengan yang lainnya juga menjadi terbangun. Dan Santo Dominikus yang hari ini kita peringati, pengkhotbah ulung itu mengajarkan kepada kita agar kita kembali kepada sabda Yesus yang terus mengajarkan kebenaran dan bukan kebencian. Selamat dan profisiat untuk SD dan SMP yang merayakan ulang tahun ke-60. Semoga di hari-hari ke depan sekolah kita ini menjadi tanda berkat bagi masyarakat di sekitar kita dan terlebih bagi gereja yang terus juga bertumbuh, berjalan bersama dengan gereja maupun masyarakat. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa kita di hadapan Allah. Semoga rahmat belas kasih Allah senantiasa tercurah di dalam hidup kita dan terlebih mendengarkan doa-doa kita. Untuk Gereja Kudus, ya Bapa, dampingilah Paus Fransiskus, para uskup, khususnya uskup kami, para imam, diakon, dan seluruh pelayan gerejamu, agar mereka tetap setia mewartakan kasih Kristus kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa kami, agar mampu menjalankan tugasnya dengan bijaksana, adil, dan jujur, demi kesejahteraan rakyat dan kedamaian negara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Kompleks Sekolah Saverius Sekojo, ya Bapa, berkatilah seluruh warga Kompleks Sekolah Saverius Sekojo, baik para pimpinan yayasan, kepala sekolah, guru, karyawan, maupun para siswa-siswi, agar mereka mengawali tahun ajaran ini dengan semangat baru, penuh tanggung jawab, saling menghargai, dan dipenuhi kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para guru dan karyawan, ya Bapa, limpahkanlah rahmat kebijaksanaan dan kesabaran kepada para guru dan karyawan, agar mereka dapat menjadi teladan yang baik serta membimbing peserta didik dengan kasih dan ketulusan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para murid di Kompleks Saverius Sekojo, ya Bapa, terangilah hati dan budi para siswa-siswi, agar mereka rajin belajar, hidup dalam disiplin, serta bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, menjadi pribadi yang berkarakter dan berbela rasa.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh kegiatan di tahun ajaran ini, ya Bapa, sertailah setiap program, kegiatan, dan cita-cita yang akan dijalankan di tahun ajaran baru ini, agar semuanya membawa buah yang baik, mendidik generasi muda menjadi pribadi Katolik yang tangguh dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan SD dan SMP Saprus 3 yang berulang tahun ke-60. Semoga rasa syukur dan sukacita kami ini mendorong kami untuk terus bergandeng tangan bahu-membahu, menumbuhkan, mengembangkan SD dan SMP Saprus 3 ini, agar kami sungguh-sungguh dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi dunia, bagi gereja, bagi masyarakat, agar mereka yang menuntut ilmu di sekolah kami ini akhirnya juga menjadi tanda berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai, khususnya keluarga mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa semoga SD dan SMP Saprus 3 ini juga menjadi tempat yang nyaman, yang layak bagi siapapun mereka, siswa dan siswi, untuk bertumbuh, baik di dalam iman dan juga terlebih di dalam kecerdasan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa umat-Mu dengan penuh iman ini. Semoga Engkau senantiasa mengabulkannya, agar usaha dan niat baik kami ini sungguh-sungguh menjadi tanda syukur kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Dominikus. Semoga berkat daya kurban ini Engkau kuatkan sebagai pewarta sabdamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Dominikus, demikian pula Engkau mengkokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya para pendahulu kami, para perintis sekolah kami, TK, SD, SMP, Saprus 3, dan SMA Saprus 4, baik mereka para guru, para karyawan, siswa dan siswi yang telah mendahului kami, juga terlebih sanak kerabat kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, yang bisa menyambut komuni adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama serta tidak sedang ada halangan menurut hukum gereja. Terima kasih.
Dialah hamba setia dan bijaksana yang ditetapkan Tuhan atas umat-Nya, supaya memberi mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung umat manusia, pada peringatan Santo Dominikus ini kami telah dipuaskan dengan daya sakramen surgawi. Semoga gerejamu yang dahulu berkembang berkat pewartaan Dominikus, kini boleh mengikuti semangat baktinya yang tulus dan ditopang oleh doa-doanya, sehingga kau perkenankan masuk dalam kerajaan surga mulia. Kami bersyukur atas Ekaristi yang menyemangati kami umat-Mu, khususnya di Sivitas Akademis TK SD SMP Saprus 3 dan SMA Saprus 4 ini, yang mengawali tahun ajaran mereka dengan rahmat berlimpah Ekaristi sebagai puncak iman mereka. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami juga bersyukur, naikkan syukur kembali atas ulang tahun SD dan SMP Saprus 3. Semoga Engkau tetap menjaga, melindungi kami, para guru, karyawan, siswa dan siswi, dan siapapun yang ikut mengambil bagian
dalam perkembangan iman, juga terlebih di dalam perkembangan kecerdasan intelektual kami. Semoga Engkau senantiasa menjadi andalan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman? Oke, kita dengarkan pengumuman. Silakan duduk. Bapak, Ibu guru serta karyawan, serta anak yang terkasih, juga hadir di sini ada para orang tua siswa. Secara khusus pada Pastor Paroki Romo Petrus Haryanto SCY, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Anak-anak sekalian, per bulan Juli Romo Petrus Haryanto SCY ini bertugas di paroki kita, dan Romo Yosef Sutrisno Amirullah itu pindah ke Gisting. Nanti mungkin secara khusus Romo Haryanto bisa memperkenalkan diri kepada anak-anak, sehingga nanti kalau ketemu di lapangan tidak manggil atau Pak, ini pastor kita ya. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk petugas liturgi, lektor, Miss Dinar, tata laksana dari Bapak Ibu guru serta karyawan, Prodiakon, dan juga untuk petugas kur dari SD Saprus 3. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sudah bernyanyi dengan luar biasa. Dan secara khusus untuk kita semua yang sudah menerima undangan Tuhan pada hari ini untuk merayakan perayaan Ekaristi. Sekali lagi, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Saudari dan saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Pak Tony, per tanggal 20 Juli yang lalu, saya menjadi pastor di San Frades ini. Nama saya Romo Petrus Haryanto, biasanya dipanggil Romo Haryanto. Saya berasal dari Belitang, kalau ada neneknya, kakeknya dari Belitang. Saya dari Belitang BK 12, tepatnya di Desa Nusa Maju, Oku Timur. Sebelum di San Frades ini saya berkarya sebagai pastor rekan di Paroki Santo Andreas Rasul Mesuji, Lampung. Jadi kalau mau ke Lampung naik tol itu exit yang kedua. Exit yang pertama itu Kayu Agung, lalu jaraknya agak lama sekali semacam itu, terus nanti ada Simpang Pematang di sana. Lalu per Juli kemarin saya ke San Frades dan bersama dengan Romo Sigit dan Romo Heru berkarya di paroki ini. Maka beberapa kali juga saya jalan-jalan di komplek SMA, SMP, SD, TK yang pada saat itu barangkali anak-anak, siswa-siswi juga para guru belum masuk karena masih libur. Kesempatan untuk jalan-jalan di sana mencari keringat. Terima kasih untuk sambutannya di kompleks ini sehingga kita boleh berjalan bersama. Saya sebagai pastor di tempat ini, juga Anda semua yang terus menimba ilmu, juga membagikan ilmu di sekolah masing-masing di kompleks ini. Tentu kedepannya juga kita akan sering ketemu dan bisa mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih untuk hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Ekaristi, mengawali tahun ajaran baru TK, SD, SMP Saprus 3 dan SMA Saprus 4. Dan tentu ini kali pertama saya juga berjumpa sekolahan ini, baik juga TK, SD, SMP, juga SMA Saprus 4 yang waktu itu para guru tentu sudah sangat akrab dengan saya, sering bertemu, bahkan Pranekaristi juga bersama dengan saya ketika saya masih di seminari. Sekali lagi saya mengucapkan provisiat selamat untuk SD dan SMP Saprus 3 atas ulang tahun yang ke-60.
para siswa, para guru, staf pengajar, karyawan, yang tentu usia 60 itu menjadi tantangan bagi kita bagaimana bukan lagi berbenah, tetapi bagaimana ini menghadirkan lebih baik untuk gereja kita, untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Kegigihan para guru tentu akan berpengaruh bagaimana siswa dan siswi berdinamika di sana. Maka tentu rasa lelah ada, rasa bosan ada, keputusasaan ada. Tetapi apa yang sudah Anda semua perjuangkan itu sungguh-sungguh menjadi hal yang sangat berharga untuk negeri kita ini. Khususnya di tengah situasi dinamika pendidikan, gejolak pendidikan yang tidak mudah disikapi. Lalu untuk perayaan hari ini terima kasih untuk semua saja yang ikut ambil bagian. Para pelayan liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, juga mesdinar, juga tata laksana, para guru, dan terlebih siswa dan siswi SD Sabrus 3 yang sungguh-sungguh menjadi suara malaikat untuk kita pada pagi hari ini. Itulah bentuk pelayanan anak-anak kita yang tentu di balik layarnya juga para guru, para pendamping yang mengarahkan juga membentuk anak-anak itu menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya bisa menyanyi, tetapi jelas karakter mereka terbentuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita, khususnya di tahun ajaran baru ini, senantiasa ada dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pranekarisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Anak-anak serta Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama mengakhiri perayaan Ekaristi pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian, diharapkan untuk misa-misa berikutnya kita meninggalkan gereja ini setelah kursus selesai dinyanyikan dan kita bisa